Halo semua, perkenalkan nama saya Natalie Valencia Brutarigan dari program studi Manajemen Keuangan Negara. Nah, di sini saya akan membawakan salah satu mata kuliah yaitu Manajemen Keuangan, bab 5 yaitu The Time Value of Money. Tunggu apa lagi? Simak yuk! Jadi, di sini kita akan membahas yang pertama adalah penggunaan lini masa. Lini masa itu apa sih? Nah, lini masa itu digunakan untuk mengidentifikasikan waktu, jumlah ariran, serta tingkat bunga yang kita peroleh. Nah, biasanya waktunya itu dalam bentuk tahunan, tapi bisa juga dalam bentuk bulan, hari, kuartal, atau lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh lini masanya. Yang pertama itu ada tahun. Nah, ini adalah ada 4 tahun. Yang pertama itu ada 0. Berarti ini sini adalah akhir tahun 0 dan awal tahun pertama. Di sini akhir tahun pertama dan awal tahun kedua dan lain seterusnya seperti itu. Lalu yang kedua, di sini ada arus kasnya. Nah, di sini minus menandakan berarti ada arus kas yang keluar. Nah, arus kas yang keluar itu sebesar 100. Nah, pada tahun kedua itu ada arus yang masuk. Sebenarnya di sini ya, teman-teman. Nah, arus kas yang masuknya itu sebesar 30. Nah, begitu seterusnya sampai tahun keempat. Lalu, ada yang namanya suku bunga atau interest di sini. Nah, suku bunganya itu sebesar 10%, begitu. Nah, yang kedua adalah pemajemukan dan nilai masa datang. Nilai masa datang itu kita sebut juga sebagai future value. Nah, rumusnya itu future value in year end itu sama dengan present value dikali 1 ditambah annual interest rate. Nah, ini annual ya teman-teman, berarti tahunan. Kalau misalnya nanti dia bunganya, pemajemukannya nggak dalam tahunan, nanti ada rumus yang lain lagi. Nah, dipangkatkan dengan numbers of years atau N. Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini kita menyetorkan 500. Berarti 500 ini termasuk ke dalam present value-nya. Nah, menghasilkan bunga tahunan sebesar 5%. 5%-nya ini adalah interest rate-nya. Nah, ini kita akan ubah ke 5% itu sama dengan 0,05 kan, teman-teman. Jadi di sini 1 tambah 0,05 sama dengan 1,05. Lalu, di sini banyaknya saldo yang akan Anda miliki setelah 2 tahun. Nah, 2 tahun berarti N-nya sama dengan 2. Hasilnya bakal 551,2. Lalu di sini ada yang kedua nih. Kalau misalnya 5 tahun berapa? Nah, ini kita lihat. Kita tinggal ganti N-nya jadi 5. Hasilnya jadi 638,14. Gimana sih mau ngecek pendistribusian langsungnya gimana gitu? Yang pertama nih, ada 500 nilai awal present value-nya itu 500. Nah, kita kalikan sama suku bunganya. Suku bunganya dapatnya 25. Nah, itu bakal kita tambahkan ke nilai awalnya. Nanti nilai akhir atau future value-nya itu kita bungakan lagi, teman-teman. Jadi itu bakal memperbanyak terus. Bunganya akan dibungakan lagi, seperti itu. Nah, hal ini membuat suku bunga majemuk ini menjadi pisau bermata dua. Bisa sangat merugikan, bisa juga sangat menguntungkan. Nah, bisa kita lihat di sini, kita cek apa sih kekuatan dari suku bunga majemuk ini. Yang pertama, kita cek dalam tahunannya atau dalam waktunya. Nah, di sini ada interest rate-nya sama-sama 8% nih, teman-teman. Tapi waktunya ini 10 tahun dan juga 15 tahun. Nah, bisa kita lihat perbedaannya. Tadi dia masih 0 tahun ini ke 10 tahun, dia nambah sebesar $100. Dari 10 tahun ke 15 tahun, dia nambah $100 lagi. Itu menandakan semakin lama tahunnya, semakin lama waktunya, maka penambahan nilainya, value dari uangnya itu makan semakin besar gitu, teman-teman. Nah, tapi nih, kalau misalnya interest rate-nya 0. Kalau interest rate-nya 0, nah, coba kita lihat ke dalam rumusnya tadi. Kalau misalnya annual interest rate-nya 0, berarti 1 dipangkatkan berapapun itu tahunnya bakal tetap 1. Hasilnya ya future value-nya sama dengan present value, seperti itu. Jadinya dia nggak akan bertambah, jadi equals gitu. Next,
Nah, ini ada interest earn itu sama dengan beginning value dikali interest rate, sama seperti tadi. Jadi, ada beginning value-nya, yang pertama itu 100, lalu interest rate-nya, kita cari interest rate-nya, beginning value dikali sama interest rate-nya. Nah, kita nanti dapat interest earn-nya. Nah, interest earn-nya ini kita bakal masukin ke beginning value. Nanti dapatnya ending value, sama seperti yang tadi, teman-teman. Nah, ending value-nya ini bakal kita pakai lagi jadi beginning value di tahun kedua, begitu seterusnya sampai akhir. Nah, yang kedua, tadi kan sudah kekuatan dari waktu. Sekarang kekuatan dari suku bunga. Bisa kita lihat di sini, waktunya sama, 25 tahun semua. Tapi, interest rate-nya itu berbeda. Ada yang 10%, 15%, dan ada yang 20%. Nah, bisa kita lihat kalau misalnya 10%, dia cuma 1000-an, 1083,47. Kalau udah 15%, nah ini kali 3 nih, 3291. Nah, kalau 20% kali 3 lagi, 939,62. Nah, tapi di sini ada lagi nih teman-teman. Bagaimana jika kekuatan waktu dan juga kekuatan dari suku bunga itu kita gabungkan? Nah, itu nih yang di interest rate-nya 20 dan juga kekuatan waktunya 30 tahun. Hasilnya, wow, gede banget, yaitu 23.737. Next. Nah, kalau misalnya selain uang nih, apa sih? Contohnya ini ada DVD. Nah, di sini present value-nya ada 8.000 keping DVD per tahun. Nah, kalau misalnya dia mau nyewain dalam waktu 10 tahun, berarti N-nya sama dengan 10. Lalu, permintaan penyewaan DVD diperkirakan meningkat sebesar 7% per tahun. Berarti itu sama dengan suku bunganya atau interest rate-nya I 0,07. Nah, hasilnya bakal 15.737,2 keping DVD. Next. Nah, kita menghitung arus kasnya. Contohnya, berapakah nilai masa datang atau future value dari 10% kalau misalnya kita menjemurkan 12% per tahun selama 20 tahun. Berarti 10 ribunya itu termasuk dalam arus kasnya atau present value-nya. I-nya 12 dan waktunya itu 20 tahun. Kita mencari future value-nya. Kita mencari future value-nya di sini. Ini contoh lini masanya ya, teman-teman. Next. Nah, ini rumus future value-nya. Kita masukin ke yang rumus tadi. Present value-nya 10, lalu ditambah 1 ditambah 0,12. Soalnya 12% kan? Nah, dipangkatkan sama 20 karena selama 20 tahun. Hasilnya bakal 96.462,93. Next. Nah, tadi kalau misalnya kita pakai persamaan. Nah, ini kalau misalnya kita pakai kalkulator finansial gimana? Nah, N-nya itu 20 atau waktunya 20. Ini interest per year ya. Interest per year-nya sama dengan 12%. Present value-nya itu minus 10.000. PMT-nya sama dengan 0. PMT ini sebenarnya bakal kita pakai di time value of money selanjutnya di bab 6. Nah, ini bakal menunjukkan berapa sih uang yang kita terima atau yang kita keluarkan per tahun, per bulan. Pokoknya nanti itu yang terus-menerus gitu, teman-teman. Tapi kan sekarang cuma sekali ya, jadi kita nggak pakai PMT. Nah, future value-nya bakal kita dapat 96.462,93. Hasilnya sama. Begitu juga dengan Excel, nanti ada rumusnya. Kemungkinan kita nanti bisa ujian pakai Excel, bisa juga enggak, jadi kita persiapkan semuanya. Rumusnya itu percent future value, nah rate and per PMT PF. Pokoknya nanti seperti itu rumusnya, hasilnya bakal sama aja. Kesimpulannya, kalau kita menginvestasikan uang sebesar 10.000 pada suku bunga 12%, maka dalam 20 tahun kemudian uang itu akan menjadi 96.462,93. Next. Nah, bunga majemuk dengan periode majemuk yang lebih pendek. Tadi kan tahunan. Bagaimana kalau misalnya banknya nggak tahunan nih, tapi harian, bulanan, kuartalan, itu gimana? Nah, kita cek. Di sini ada compounded annually, semi-annually, quarterly, monthly, weekly, dan daily. Nah, kalau misalnya kita bisa bandingkan nih, kalau misalnya dia tahunan,
dia dapat 115. Tapi kalau misalnya dia harian, dia dapat 116. Nah, itu ada gapnya, lebih tinggi harian, sebesar 1,18. Nah, gimana kalau misalnya dia dalam waktu 10 tahun? Kalau dia tahunan, dia bakal dapat 404,56. Tapi kalau dia compounded daily, dia bakal dapat 448,03. Itu lumayan besar ya gapnya, sebesar 43,47. Jadi semakin sering bunga itu dimajemukkan, semakin sering kita mendapatkan dividen dan lain sebagainya, maka hasilnya yang kita dapatkan itu akan semakin banyak gitu. Next, kalau misalnya kita mau menghitung nilai masa depan menggunakan periode pemajukan non tahunan yang seperti tadi, ini contoh soalnya. Nah, kita menyetorkan 50.000, suku bunga tahunannya itu sebesar 10%. Nah, tapi dia dimajemukkan secara bulanan. Jadi dikali 12 nanti, karena 1 tahun kan ada 12. Nah, berapakah saldo rekening kita dalam waktu 10 tahun? Nah, ini lini masanya. Yang pertama itu ada bulanan. Nah, ini di sini bulanan. Tadi kan di sini tulisannya tahunan ya. Karena kita bulanan, nah jadi tulisannya bulanan gitu. Di sini 120. Dapat dari mana 120? Dapat dari 12 bulan dikali 10 tahun. Seperti itu. Nah, interest rate-nya itu 10% dan juga arus kasnya itu ada arus kas keluar sebesar 50.000. Yang kita cari adalah future value-nya. Berapa sih future value-nya nanti? Next. Nah, kalau kita menggunakan persamaan, nah ini rumus barunya nih teman-teman. Present value itu sama dengan future value itu sama dengan present value dikali 1 tambah I. Nah, kita bagi 12 karena itu bulanan kan. Nah, dikali M atau jumlah tahunnya, lamanya dikali 12 juga gitu. Jadi hasilnya bakal 135.352,07. Nah, kalau misalnya kita pakai kalkulator finansial nih, N-nya bakal 120. Ini kita langsung kalikan 120. Nah, interest per year-nya itu kita bagikan langsung. Jadi, interest per year-nya yang pertama tadi kan berapa? 10% kan? Nah, itu kita bagi 12. Hasilnya bakal 0,833%. Lalu, present value-nya itu minus 50.000. PMT-nya 0 ya, tetap seperti tadi. Future value-nya bakal kita dapat sama aja, yaitu 135.352. Nah, gimana kalau misalnya kita pakai Excel? Sama seperti rumus yang tadi. Hasilnya bakal 135,34671. Nah, nanti di sini yang harus kita perhatikan itu rate-nya harus bagi 12 ya, teman-teman. Dan juga N/nya harus dikali sama 12. Nah, tadi kita membahas tentang future value. Sekarang kita membahas tentang present value. Kalau future value tadi kita menggunakan compounded. Tapi kalau misalnya di present value kita menggunakan namanya diskonto. Nah, apa sih pertanyaan dasarnya? Yang pertama tuh, berapakah nilai arus kas saat ini dari nilai yang akan diterima di masa depan? Nah, kalau misalnya kita mau mencarinya itu, kita menggunakan rumus ini. Present value sama dengan future value in year N dikali sama dengan 1/1 ditambah annual interest rate I dipangkatkan dengan N. Itu sebenarnya sama seperti rumus yang tadi, hanya saja dibalikkan saja gitu. Nah, 1/1 plus annual interest rate dipangkat N ini sebenarnya dinamakan dengan istilah present value interest factor gitu. Nah, ini contohnya kurvanya. Nilai kini dari 100 yang dimajemukkan pada tarif berbeda dan periode waktu yang berbeda. Nah, kalau misalnya future value tadi, kita kan pertanyaan dasarnya adalah kalau misalnya saya mau menginvestasikan 100.000 di masa depan, saya akan dapat berapa? Nah, kalau yang present value, pertanyaannya adalah kebalikannya. Kalau misalnya saya akan mendapatkan 100.000 di masa depan, sebenarnya saat ini nilainya berapa? Seperti itu. Nah, bisa kita lihat nih. Yang pertama 100.000. Kalau misalnya 5 tahun yang mendatang, itu sebenarnya nilai saat ininya tuh 62.000.
62,09. Kalau 10 tahun dia 38,55. Seperti itu. Jadi semakin lama nilai masa kininya bakal semakin kecil. Next, kalau misalnya kita mau menyelesaikan PF arus kas masa depan, contohnya nih ada nilai masa kininya 100.000 yang akan diterima pada akhir tahun. Berapakah nilai kini dari 100.000 yang akan kita terima pada akhir tahun ke-25 dengan tingkat diskonto 5%? Nah, berarti 100.000-nya ini bukan PF ya teman-teman, tapi future value, karena itu di masa depan kan. Nah, ini waktunya 25 tahun dan diskontonya. Tadi kan kita pakai compounded atau suku bunga. Di sini pakai diskonto 5%. Ini lini masanya seperti ini. I-nya 5%. Nah, ini tahunannya. Tadi kan tahunan. 25 tahun. Nah, ini 25 tahun. Nah, kita bakal terima uang 100.000 di tahun ke-25. Berapa sih nilainya saat ini? Seperti itu kan? Nah, kita pakai persamaan matematika dulu. Itu sama dengan ini future value dikali 1 dibagi 1 ditambah diskonto. Diskontonya tadi kan 5%. Berarti 0,05 ditambah 1 sama dengan 1,05. Dipangkatkan dengan jumlah tahunannya, yaitu 25 tahun. Hasilnya bakal kita dapat 29.530. Nah, kalau misalnya kita pakai kalkulator finansial gimana? Nah, N-nya itu 25 karena 25 tahun. Interest per year-nya itu kita pakai 5, lalu PMT-nya 0, PF-nya 100.000. Nah, kita bakal dapat present value-nya itu 29.530, sama seperti yang tadi. Nah, gimana kalau misalnya kita mau menghitung jumlah periodenya nih? Kita tahu present value-nya itu kita tahu present value-nya, kita tahu future value-nya, dan kita tahu suku bunganya. Gimana sih cara nyari periodenya? Seperti itu. Nah, seperti ini. I-nya atau diskontonya tadi 15% kan? Nah, 15%. Lalu tahunannya itu yang kita tanya nih. Berapa lama sih kita bisa mendapatkan uang 200.000 dengan mengeluarkan uang 10.000 di masa kini? Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pakai kalkulator finansial, interest per year-nya tadi 15 kan? PMT-nya 0. Karena itu nggak berulang kan? Lalu, present value-nya itu 10.000 dan future value-nya 200.000. Bakal kita dapat 21,4 tahun. Jadi kita bakal bisa dapat 200.000 dengan mengeluarkan uang 10.000 dengan suku bunga 15% itu selama 21,4 tahun. Nah, misalnya kita mau menggunakan Excel nih. Rumusnya itu N sama dengan N per, nah, buka kurung, rate, PMT, PF, present value, dan future value, tutup kurung, seperti itu. Nanti bakal dapat hasil yang sama. Tadi kita sudah menghitung present value, lalu kita sudah menghitung N-nya. Sekarang kita gimana sih? Kalau misalnya suku bunganya nggak kita tahu gitu. Suku bunganya biasa kita cari tahu, jika kita tahu suku bunganya, maka kita bisa mencari tahu instrumen investasi apa sih yang mau kita pakai gitu. Apa sih instrumen investasi yang cocok? Nah, ini ada contoh soalnya. Misalnya pada suku bunga berapakah nilai 50.000 tumbuh hingga mencapai 1 juta dalam waktu 30 tahun. Berarti I-nya atau diskontonya yang kita tanyakan, tahunnya dalam waktu 30 tahun. Nah, dalam waktu 30 tahun, uang yang kita keluarkan itu 50.000 dan nanti akan kita dapat sebesar 1 juta. Tapi kita butuh instrumen investasi yang memiliki suku bunga berapa sih? Gitu. Nah, kalau kita pakai persamaan matematika, itu rumusnya ini ada nih. Ini harus dihafal sih. I sama dengan future value dibagi present value dipangkatkan 1 per N dikurang 1. Future value-nya tadi kan 1 juta. Kita bagi sama 50.000 dipangkatkan 1 per 30 tahun dikurang 1. Nah, hasilnya bakal 0,1050 atau 10%, 10,5%.
Nah, kalau misalnya kita pakai Excel gimana? Kita pakai Excel rumusnya rate buka kurung N per PMT present value dan future value tutup kurung. Hasilnya bakal sama, yaitu 10%, 10,5%. Nah, gimana sih cara membuat biar suku bunga itu bisa kita bandingkan? Jadi, ada yang namanya annual percentage rate atau APR. Nah, ini menunjukkan suku bunga yang dibayarkan atau kita peroleh dalam 1 tahun tanpa bunga majemuk. Nah, biasanya itu kita sebut juga tingkat bunga nominal atau kuotasi, atau juga nominal or quoted state interest rate. Sorry, oke. Nah, kalau misalnya APR itu kita nggak bisa membandingkannya karena periode bunga majemuknya itu bisa berbeda gitu. Nah, biar dia equivalent, kita menggunakan yang namanya effective annual rate atau EAR. Nah, rumusnya itu EAR itu sama dengan 1 ditambah quote annual rate dibagi compounding per years atau M dipangkatkan M dikurang 1. Nah, contoh soalnya nih. Berapakah nilai EAR dari suku bunga nominal sebesar 13% kalau misalnya dia majemukkan setiap bulan. Ini setiap bulan ya, teman-teman. Nah, I-nya sama dengan 13. Nah, setiap bulan berarti 12 bulan ya kan? Nah, kita cek. EAR sama dengan 1 kita tambah 0,13. 0,13 itu adalah APR-nya nih, suku bunganya 13%, berarti 0,13 kan. Nah, dibagi 12 karena M-nya kan 12, compounding per years-nya kan per bulan, jadi M-nya 12. Pangkat 12, N-nya pangkat 12 karena M-nya 12 dikurang 1. Nah, hasilnya bakal 0,1380 atau 13,80%. Nah, gimana sih kalau misalnya jumlah M-nya itu meningkat? Maka ER-nya juga bakal meningkat. Tapi, kalau misalnya M-nya itu kecil banget gimana? Maka kita pakai yang rumus baru, yaitu ER sama dengan E pangkat quote rate. Nah, dikurang 1. Dimana nilai E-nya itu adalah 2,71821. E itu Euler. Nah, masuk ke contoh soalnya. Berapakah EAR pada kartu kredit Anda yang dimajemukkan terus-menerus? Nah, ini kuncinya tuh terus-menerus. Jika APR-nya 18%. Nah, kita masukkan ke rumus yang ini tadi. EAR sama dengan E dipangkatkan 0,18 dikurang 1. Hasilnya bakal 0,1972 atau 19,72%. Seperti itu. Sekian video dari bab 5 time value of money. Saya minta maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih.